kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat. Kami menyapa dengan sukacita bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan yang sedang bersekutu bersama, meskipun dari rumah atau tempat kita masing-masing. Hari ini kita bersama memperingati dan menghayati Hari Pencurahan Roh Kudus, dan juga kita bersyukur sebagai gereja yang ikut mendirikan persekutuan gereja-gereja di Indonesia atas peringatan berdirinya PGI lewat ulang tahunnya yang ke-70 pada tanggal 25 Mei yang lalu.
Kristus sebagai kepala gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang, keluarga, dan kehidupan kita masing-masing untuk memenuhi panggilan Tuhan, untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Nya. Dia berkenan mengutus hamba-Nya, Pendeta Hermanto, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan-Nya. Kita jalani hidup dalam sukacita karena kita mengalami kasih-Nya setiap saat. Kita menyatakan kebersamaan dan persekutuan, kita berkumpul dan beribadah kepada-Nya. Kita bersyukur atas kehidupan dan berkat-Nya. Ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dalam ibadah ini, dan dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Mari kita berdiri, kita sambut ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 241. Jemaat kekasih Tuhan, saudara-saudari, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah minggu yang kudus ini, meski dari rumah kita masing-masing, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, ketika kita boleh memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan dan menguduskan nama-Nya, siapa yang memanggil dan menolong kita? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta semua yang berdiam di dalamnya. Haleluya, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, berdasarkan Mazmur 118, marilah secara berbalasan kita mengungkapkan syukur atas kebaikan dan kesetiaan Tuhan sebagai berikut. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setianya. Biarlah Israel baru berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah warga gereja Toraja Mamasa berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah pendeta, panatua dan siamas gereja Toraja Mamasa berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah sekolah minggu, remaja, pemuda, PPR dan PKB gereja Toraja Mamasa berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut kepada Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita merespon pembacaan Mazmur ini dengan menyanyikan NKB 104. Karena Yesus yang memberi, dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergembar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergembar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Jemaat Tuhan, marilah kita kembali berdiri untuk mendengar hukum Tuhan sebagai hukum yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, sebagaimana kita baca dalam kitab Roma 13 ayat 8 sampai 14. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari,
jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Mari kita merespon pembacaan hukum kasih dengan menyanyikan Roh Kudus Kau hadir di sini. Penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua yang mengatakan, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui dosa kita dengan menyanyikan pengakuan dosa PKJ 41. Kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, kepada kita sekalianlah diperdengarkan berita pengampunannya. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Yohanes 1, ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7 berbunyi, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa bagi kita. Mari kita bersama melakukan, ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita membuka hati dan hidup kita untuk bersama hidup dalam ucapan syukur, sukacita, dengan selalu menuruti kehendak firman Tuhan. Tersedia firman-Nya, kita hendak baca dan renungkan bersama. Kita awali dengan mengatakan, di hatiku ya Yesus Tuhan, bersabdalah. Tuhan, kami bersyukur
Oleh karena kemurahan-Mu, kami kembali dimungkinkan untuk merayakan dan menghayati peristiwa pencurahan Roh Kudus Tuhan. Kami juga bersyukur sebagai gereja-Mu, sebagai anggota dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia, karena kami boleh bersama menghayati ulang tahun PGI yang ke-70. Kami terus menyatakan syukur kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Kami mau mewujudkan syukur kami dalam hidup yang bersuka cita menyenangkan hati-Mu, tentu hanya dengan tuntunan firman-Mu lah. Karena itu telah tersedia lembaran firman-Mu, kami hendak baca dan renungkan bersama. Tetapi siapakah kami ini terbatas dan penuh dosa adanya. Engkau Tuhan menyertai kami. Engkau yang mencerahkan hati dan pikiran kami. Dan kami telah rindu dan sedia mendengarkan firman-Mu melalui Sang Firman yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Mazmur 104 ayat 24 hingga ayat yang ke-35. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Kita sekalianlah yang disebut berbahagia, yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hidup kita, baik siang maupun malam. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita telah membaca bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan dalam bersama menghayati perayaan Hari Pentakosta di hari ini, dan juga kita menghayati syukur hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia pada tanggal 25 Mei yang lalu. Firman Tuhan yang telah kita baca, kita akan renungkan dengan tuntunan tema Roh Tuhan pemberi energi kehidupan dan pembaruan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam ayat 24 sampai 35 dari Mazmur 104 yang kita telah baca, pada bagian ini pemazmur seperti masuk ke dalam puncak luapan pujiannya. Di mana pada bagian ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemazmur menyimpulkan seluruh perenungannya di bagian sebelumnya. Sebelum bacaan kita, ayat sebelum bacaan kita di Mazmur 104 ini. Dalam menghayati bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, lautan, bahkan manusia. Allah menciptakan semua ini dan sekaligus menjadi saksi tentang hikmat Allah. Saya itu Bapak, Ibu, saudara-saudari paling suka berjalan dan menikmati alam. Entah itu pantai, laut, entah itu gunung, padang. Dan saya selalu merasa kagum bagaimana maha karya Allah dalam hikmatnya yang tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita yang terbatas ini. Karya penciptaan Allah sekaligus menunjukkan Allah seperti seorang pembangun dan seniman yang tiada tandingannya. Tampil mencengangkan dalam setiap wujud apa yang ia kerjakan di tampilan ciptaannya. Bahkan makhluk ciptaannya. Dalam bacaan kita juga, kepercayaan salah bangsa-bangsa sekitar Israel dikritik. Di mana waktu itu ada kecenderungan melihat laut sebagai sumber kekacauan dan Lewiatan sebagai monster yang mengancam kehidupan di bumi. Tetapi di sini pemazmur melihat lain. Laut tidak akan dapat menjadi ancaman atau melahirkan kekuatan yang menghabisi hidup. Sebab Allah mengendalikannya secara utuh. Sepenuhnya ada dalam kendali kuasa Allah. Itu ditegaskan dalam ayat 25 sampai 26. Bahkan seluruh irama dalam alam semesta ini Allah yang mengaturnya. Karena itu, semua yang ada di bumi ini tidak saja hanya bergantung kepada Allah, tetapi makhluk-makhluk yang berbudi patut memuji-muji Allah. Itu yang ditegaskan dalam ayat 33 sampai 35. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, di sini menunjukkan bagaimana segala sesuatunya diciptakan Allah dan dikendalikan oleh Allah. Bahkan kita manusia. Setiap ciptaan Allah
mestinya memiliki peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan maksud dan rencana Allah menciptakannya. Segala sesuatunya tidak berdiri sendiri dan tidak hidup berdasarkan keinginannya sendiri. Tetapi penciptalah yang mengetahui dan yang mengatur menjadi kebaikan bagi seluruh ciptaan. Maka memang benar apa yang diungkapkan pemazmur bahwa Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu menjadi ancaman bagi kehidupan ciptaan lainnya. Karena itu kita memiliki tanggung jawab atas ciptaan Tuhan yang lainnya. Kalau hari ini kita bersama menghayati bagaimana kehidupan bergereja dalam lingkup persekutuan gereja-gereja di Indonesia, maka kita diingatkan bahwa kita diciptakan bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk lingkup kita sendiri, tetapi kita ada juga bagi yang lainnya. Kita diingatkan untuk bagaimana menghayati maksud Allah menciptakan dan menghadirkan kita. Dalam kepelbagaian kita, kita mestinya menjalani kehidupan yang harmoni satu dengan yang lain dalam perbedaan-perbedaan kita. Sudah 70 tahun kita berjalan sebagai lembaga gereja, menyatu dengan gereja-gereja yang lainnya, lembaga gereja yang lainnya dalam aras persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Kita harus terus makin menyatakan kehadiran kita bahwa bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk yang lain. Sebagaimana maksud penciptaan Tuhan. Kemudian, Mazmur ini juga Bapak Ibu Saudara-saudari menyatakan bahwa Tuhan tidak hanya mencipta, tetapi juga membaharui kehidupan ini. Ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Tuhan sangat mengasihi seluruh ciptaannya. Terlebih pada saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pada kita manusia. Supaya dosa tidak lagi menjadi ancaman bagi kehidupan kita manusia. Sehingga ia menyatakan karya, tindakannya melalui kehidupan ini yang dibaharui dalam karya Yesus Kristus. Bahkan dengan roh yang kita hayati dalam pencurahannya. Rohnya yang kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Mengapa Roh Kudus dicurahkan atas kita? Agar kita hidup di bawah kuasa perlindungan dan penyertaan Tuhan. Roh Tuhanlah menjadikan kehidupan. Maka rohnya lah yang dapat memelihara kehidupan kita. Itulah sebabnya tema kita di minggu ini. Roh Tuhan pemberi energi kehidupan dan pembaruan. Kebangkitan Yesus dan pencurahan Roh Kudus tidak hanya menegaskan pentingnya umat Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari bagi Tuhan, namun juga maksud untuk menopang dan memelihara kita dengan setia untuk terus dibaharui. Karena itu, pujilah Tuhan hai jiwaku.
dalam ungkapan pemazmur mestinya menjadi ungkapan kita sekalian juga. Sungguh, suatu tindakan terpuji dan mengagumkan telah pemazmur bentangkan pada kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tidak sedikit pun terbersit keinginannya untuk melupakan segala kebaikan Tuhan padanya. Itu yang dinyatakan pemazmur. Sudah kita hayati minggu-minggu sengsara, minggu-minggu pasca. Bagaimana karya Tuhan? Tetapi seringkali kita begitu gampangnya melupakan karya Tuhan yang besar itu, memulihkan dan mengubahkan, membarui kita, sehingga kita kembali ke dalam kehidupan kita yang diancam oleh dosa. Pemazmur mengajak kita, mari hidup ini kita nyatakan keberadaannya untuk diperuntukkan bagi pujian kepada Tuhan. Hidup kita merupakan wujud pujian kepada Tuhan. Sampai sejauh ini kita hidup karena dan bersama Tuhan. Pasti begitu banyak badai kehidupan yang berusaha merongrong, berusaha mengganggu, bahkan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita diingatkan, ikutilah jejak pemazmur yang begitu meyakini bahwa kekuatan dan kemuliaan Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Dalam ayat 31 sampai 32. Sungguh besar anugerahnya atas saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan berdaulat atas hidup dan mati setiap ciptaannya, bahkan atas saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia bahkan terus berkarya dalam menciptakan dan membaharui ciptaannya, seturut dengan hikmatnya. Karena itu, apapun yang kita hadapi, teruslah jalani dengan proses yang baik dan benar. Sehingga kita mengalami pembaharuan di dalam maksud dan tujuan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita ini. Tidak ada yang patut mendapat hormat dan kemuliaan selain Dia. Sang pencipta, sang pemilik, dan pemelihara segala sesuatu. Dalam ayat terakhir bacaan kita dikatakan, sungguh fatallah nasib semua orang yang menolak Dia. Mazmur ini Bapak Ibu Saudara-saudari mengajak saya, mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua untuk merespons kedaulatan Tuhan dengan terus-menerus memuji, memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita wujudkan itu dengan hidup kudus dan mulia. Karena Tuhan begitu dahsyat. Tuhan begitu berkuasa atas semua yang ada di bawah kolong langit ini. Apalagi yang harus kita cemaskan sebagai anak-anak yang dikasihinya. Roh Kudus ada bersama dengan kita, menolong, memampukan kita menjalani setiap keadaan hidup ini, bahkan untuk terus berjalan di jalan yang Tuhan inginkan. Roh Kudus hadir bersama dengan kita. Banggalah kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus mau kita dibaharuinya. Karena itu ingatlah, tidak ada satu hal pun yang dapat mengganggu apalagi menghancurkan hidup orang Kristen yang dituntun oleh Allah Roh Kudus. Bahkan tidak ada yang bisa mengganggu dan menghancurkan gerejanya. Bersyukurlah kita. Kita mensyukuri Roh Tuhan yang
terus memampukan kita dengan energi kehidupan untuk menghidupi hidup anugerah Tuhan ini. Dan bersyukurlah kita. Ada roh Tuhan yang terus menuntun kita untuk makin dibaharui. Menjadi anak-anak Tuhan yang memuji dan memuliakannya. Mari kita menyadari kita adalah ciptaan Tuhan yang hidup di bawah pengendalian Tuhan seutuhnya. Kita tidak berkuasa atas hidup kita ini. Karena itu, kita menyerahkan hidup kita ini pada pengendalian Tuhan. Satu hal yang patut dan layak untuk kita terus lakukan dalam hidup kita ini adalah memuji dan memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan ini. Selamat bersuka cita atas hari ulang tahun PGI yang ke-70 dan selamat menghayati karya Roh Kudus dalam hidup kita lewat penghayatan hari Pentakosta hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, marilah kita merespons firman Tuhan dengan mengambil waktu masing-masing bersaat teduh. Kita lanjutkan respons kita dengan bersama-sama melakukan Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. Sadarkanlah kami, ikut kehendak-Mu, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami dalam satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami, tuntun hidup kami saling mengasihi, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami, sambut doa kami dalam perjuangan di kancah dunia. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri untuk mengucapkan dan menyanyikan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan dan bumi. bumi. Aku percaya, terimalah hidupku, Kau bukan
kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus, ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Roh Kudus, ku percaya, terimalah hidupku, Kau ku kasihi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah kami di dalam Yesus Kristus. Sebab Engkau yang terus menyatakan karya-Mu atas ciptaan-Mu bahkan kami semua. Sehingga semua kami boleh terus menyaksikan karya-Mu itu. Karya-Mu yang luar biasa juga kami hayati hari ini lewat pencurahan Roh Kudus yang menopang, menghibur, dan terus membarui kami bahkan menjadi energi kehidupan beriman kami. Tuhan, kiranya kami terus dimampukan untuk menjalani hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Juga saat ini kami bersyukur sebagai gereja-Mu yang menyatu dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Karena PGI boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-70. Biarlah seluruh kiprahnya dalam pelayanan di Nusantara ini, bahkan di tengah-tengah dunia ini, terus juga ada dalam tuntunan pemeliharaan dan karya Roh Kudus. Semua gereja-Mu terus menyatu dalam misi yang sama, memuliakan Dikau dan menjadi saksi-Mu. Demikian pun, kehidupan kami, terus kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Pribadi lepas pribadi, dalam rumah tangga masing-masing, pun sebagai satu persekutuan, kiranya terus dituntun diarahkan oleh-Mu dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bahkan secara khusus dalam situasi saat ini Tuhan, hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu lah kami terus berserah diri untuk Tuhan terus berkarya memulihkan keadaan kami menjadi lebih baik. Bahkan orang-orang yang sedang sakit dirawat karena COVID-19, juga Tuhan terus nyatakan lawatan Tuhan bagi mereka. Ya Allah Bapa Surgawi, Engkau yang akan terus menolong dan memampukan kami dalam seluruh tapakan kehidupan yang kami jalani ini, sehingga kami terus menjalaninya hanya dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan saja. Kami bersyukur bersama untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan, yang mewujud nyata dalam hidup kami, mensukacitakan kami menjalani hidup ini. Bersama kekasih-kekasih Tuhan, Ibu Siska, dan juga Saudari Nadia Chandrape yang berulang tahun pada tanggal 27 Mei, dan juga Ibu Mansarinang Sude pada tanggal 29 Mei. Sempurnakan sukacita
umat-Mu ini, bahkan semua umat-Mu yang merasakan hal yang sama yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Tuhan terus makin memberkati dalam menjalani umur anugerah Tuhan ini yang masih Tuhan perkenankan untuk dijalani dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan yang akan terus menjadi gembala yang setia bagi umat-Mu. Demikian semua kami dalam menikmati rupa-rupa berkat-Mu. Kiranya terus kami menyatakan syukur hanya kepada Tuhan saja. Bapa Surgawi, pun dalam kelemahan dan keterbatasan kami, ketiadamampuan kami, ketaberdayaan kami, dan dalam segala rupa-rupa pergumulan, kami hanya terus bersandar kepadamu. Demikian bersama kekasih-kekasih-Mu, orang tua kekasih Pak Sakeus Tombi dalam pemulihannya di rumah, opahnya Tisa juga dalam pemulihan di rumah, Ibu Astin dalam proses pengobatan, juga Mama Wawan yang kurang sehat di rumah, dan Saudari Jenny Setiawati yang juga kurang sehat di rumah. Kami terus memohon uluran tangan kuasa Tuhan, menyatakan lawatan bagi anak-anak Tuhan ini, dan biarlah segala yang dialami pun terus ada dalam kendali kuasa kasih Tuhan, bahkan dalam segala yang Tuhan kerjakan yang terbaik untuk kesembuhan umat Tuhan ini. Beri kuat sehat bagi semua keluarga yang mendampingi, sukacita dalam bersama menghidupi kehidupan anugerah Tuhan juga terus dinikmati. Ya Allah kami, seluruhnya kehidupan kami ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Kami membawa syafaat kami ini, namun bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajarkan kami berdoa, demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 106 ayat 1 yang berbunyi, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan. Di seluruh hidupmu, mintalah kepada Bapa-Mu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus
Mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan NKB 199. Terbaik dariku, apa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Jasa yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, kita berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Teruslah mengingat amanat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Mari bersama-sama kita berdiri. Dan kita melakukan pujian, Kaulah Harapan. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ibu, bapak, saudara, saudari, jemaat kekasih Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan dan teruslah menjadi berkat bagi orang lain. Dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Dia yang adalah sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, akan terus memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus saat ini
sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi "Peganglah Tanganku, Roh Kudus". Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran. Aku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat merayakan Hari Raya Keturunan Roh Kudus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.